Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas mengenal beberapa himpunan bagian. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang mengenal beberapa himpunan bagian. Jadi himpunan itu banyak ya, ya, dan kamu harus hafal ini, dan cara menghafalkannya nggak sulit kok. Ada 9 macam-macam himpunan ya, yang mesti kita kenal. Sebenarnya banyak sekali, cuman dalam pelajaran matematika ini kamu hanya mengenal 9 saja ya. Yang pertama kamu harus kenal yang namanya himpunan bilangan bulat nomor 1. Biasanya kalau himpunan bilangan bulat itu diberi nama B ya. Ditulisnya seperti ini. Inisial himpunan bilangan bulat diberi nama B. B-nya huruf besar ya, ya. Selalu himpunan itu ditulis dengan huruf besar. B sama dengan kurung kurawal titik-titik. Titik-titik ini artinya dan seterusnya. Kan sudah belajar ya di bab 1 tentang bilangan bulat, yaitu garis bilangan ya, ya. Jadi di sebelahnya min 3 ada min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya tidak terbatas. Nah, kemari ke kanan ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik, dan seterusnya. Artinya ada 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya tidak terbatas. Nah ya, makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil. Itu himpunan bilangan bulat. Kalau himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A. Asli, jadi huruf besarnya A ya, ya. Sama dengan kasih kurung kurawal, dimulai dari angka 1 bilangan asli itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tidak terbatas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus tidak terbatas. Itu himpunan bilangan asli. Ini 2 himpunan ini kamu kenal dulu ya. Kamu kenal, kamu hafal ini, harus hafal ini ya, ya. Karena kalau kamu nggak hafal nanti agak kesulitan untuk mempelajari notasi-notasi himpunannya ya. Nah, sekarang yang ketiga himpunan bilangan caca biasanya diberi nama C. C-nya harus huruf besar ya. Kalau bilangan caca itu dimulai dari 0, baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya ya. Kalau bilangan asli yang nomor 2 tadi dimulai dari angka 1, begitu ya, ya. Nah, yang keempat, himpunan bilangan cacah ganjil. Ganjil ya, ya. Sudah belajar ya, bilangan ganjil dimulai dari angka 1, terus lalu lompatnya 2. Habis 1, 3, tambah lagi 2, 5, tambah lagi 2, 7, tambah lagi 2, 9, dan seterusnya tidak terbatas. Ya, ya. 11, 13, 15, 17, 19. Nah, itu ganjil itu, bilangan ganjil. Ya. Kenapa dia bisa dikatakan bilangan ganjil? Selalu lebih ya, ya. Lebihnya 1. Pasti ada tidak bisa berdampingan, pasti ada 1 lebihnya, ya. Himpunan bilangan caca genap nih, selalu sama, ada ya. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, tambahin 2 terus, 12, 14, 16, 18. Itu bilangan genap ya, selalu berdampingan dia, selalu sama dia. Himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima ini mirip dengan bilangan ganjil, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kalau himpunan bilangan prima dimulai dari angka 2. Gitu ya, ya. Angka 2. Lalu cari angka berikutnya, angka yang cuma memiliki 2 faktor saja, ya. Memiliki 2 faktor. Yaitu 3 hanya 2 faktor. Apa 2 faktor? 1 kali 3 atau 3 kali 1. 5 2 faktor, 1 kali 5, 5 kali 1. 7 2 faktor, 1 kali 7, 7 kali 1. Tuh hanya 2 faktor saja, 1 dan 7. Jadi mirip dengan bilangan ganjil. Kenapa di sini nggak masuk 9? 9 ada 3 faktor ya. Buktinya apa? 1 kali 9, 9. Nah, itu bilangan ganjil kan? 9 nggak masuk. 9 masuknya ke bilangan ganjil, tidak masuk ke bilangan prima. Alasannya 9 itu memiliki 3 faktor. Sedangkan bilangan prima hanya boleh
2 faktor saja, ya. Kalau 9, 1 kali 9, ya, 9. 9 kali 1, 9. 3 kali 3, 9 tuh. 3 faktor tuh. Saatnya 3 faktor saya buktikan nih. Kalau 9 tidak termasuk nih, nah ya. 9 masuk ke bilangan ganjil, bukan masuk ke bilangan prima. 9 misalkan. Ya. 1 kali 9, 3 kali 3 tuh. 1, 3, 9. Ada 3 faktor. 1, 3, 9. Kalau yang ini cuma 2 faktor. 11 misalkan. 11 nih ya. Misalkan 11 ya. 11 misalkan ya. 1 kali 11 saja, udah nggak ada lagi. 1 kali 11 saja. Nah, ini namanya prima. Ini namanya ganjil, ya, ganjil. Itu namanya ganjil. Paham ya? Jadi bisa membedakan ya. Mirip antara bilangan ganjil dengan bilangan prima, mirip tapi nggak sama. Bilangan ganjil dimulai dari 1. Bilangan prima dimulai dari 2. Setelah itu cari angka ganjil tapi yang hanya memiliki 2 faktor saja. Seperti ini, 11, 1 kali 11 cuma 2 faktor. Faktornya berapa? 11, 1 dan 11. Sedangkan kalau bilangan ganjil ada 3 faktor ya. 1 kali 9, 3 kali 3. 1, 3, 9 ada 3 faktor. Kalau prima 1, 11 hanya ada 2 faktor saja. Paham ya? Tujuh, misalkan saya buktikan lagi dah, sekali lagi deh biar paham. 7 sama, hanya 2 faktor tuh, 1 dan 7. 1 kali 7, ya. Ini prima juga, prima ini. Nah, cara membuktikannya begitu ya, nah ya, prima. Kalau ganjil, lihat tuh, ada 3 faktor, 1, 3, dan 9. Sekarang yang ke-7 nak, himpunan bilangan caca kuadrat. Caca kuadrat itu apa sih? Kan caca dimulai dari 0 ya nak ya. Tapi kuadrat itu apa sih? Kuadrat itu adalah pangkat 2. 0, sekarang yang 0. 0 ini kan 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 artinya kan 0 kali 0. Tetap hasilnya 0 tuh. Habis 0 berapa? 1 ya. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 sama dengan 1 tuh. Gitu ya. 2. Habis 0, 1, 2. Pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sama juga 4. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 tuh. Dan seterusnya. Habis 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5, 25. Habis 5, 6. 6 pangkat 2. 6 kali 6, 36. Seterusnya nih panjang. Jadi, bilangan caca kuadrat itu dimulai dari angka 0. Lalu dipangkatkan 2. Kuadrat itu artinya pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang nomor 8, himpunan bilangan caca pangkat 3. Nah, ada perbedaan sedikit di sini. Pangkatnya 3 ya. Berarti berulang sebanyak 3 kali. 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 artinya 0 kali 0 kali 0. Tetap 0. 1 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1. Tetap 1. Habis 0, 1, 2 ya nah ya. 2 pangkat 3. Berulang sebanyak pangkatnya 3 kali berarti 2-nya ya. Kan pangkat 3, 8. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 27. Dan seterusnya. Habis 2, 3, 4, 5. Dipangkatkan 3 semuanya. Nah, itu bilangan caca pangkat 3. Kalau yang nomor 7 pangkat 2. Caca kuadrat, inget tuh nak. Ingetin kalau kuadrat itu pangkat 2. Ya nak ya. Bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Bilangan komposit itu faktornya lebih dari 2. Ya. Faktornya lebih dari 2. Maka dikatakan bilangan komposit. Sekarang saya tanya. 1. Kenapa nggak bilangan komposit? 1 cuma 1 faktornya. Kalau 2? Kalau 2? 1 kali 2. Hanya 2 faktor. Bilangan apa ini? Prima ini. Ini prima.
Ya nah ya. Nah, kalau misalkan 3 hanya 2 faktor, 1 dan 3 saja, 1 kali 3, berarti ini prima juga. Ya nah ya. 5 hanya 2 saja. Kalau 2 faktor saja, maka dikatakan bilangan prima ya. Tuh. Ya, bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu bilangan yang lebih dari 2 faktor. Ya. 6. Nah, kalau 6. 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, ada 3 faktor ini. Ada 4 faktor ini. Lebih dari 2 aja. Lebih dari 2 itu dikatakan bilangan komposit. 1, 2, 3, 6. Tuh, ada 4 faktor dia. Ini namanya komposit ini. Ini komposit namanya. Ya. Sehingga antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain itu masuk ke angkanya. Masuk kemana-mana itu. Contoh, misalkan 3. 3 boleh gak saya katakan bilangan ganjil? Contoh, yang 2 dulu lah. 2 boleh gak saya katakan bilangan genap? Boleh. 2 boleh gak saya katakan bilangan prima? Boleh. Ya, karena 2 termasuk bilangan genap, 2 termasuk bilangan prima. Ya, begitu. Jadi kamu harus tahu intinya itu. Ya. 3 boleh gak saya katakan bilangan prima? Boleh. Prima 3 boleh gak dikatakan bilangan ganjil? Boleh. 3 termasuk bilangan prima, 3 termasuk bilangan ganjil. 5 bilangan apa? Prima juga, ganjil juga. Gitu ya Naya. 6 bilangan genap juga, komposit juga. Karena harus tahu aturannya. Syarat prima itu apa? Syarat prima hanya 2 faktor. Syarat komposit itu apa? Lebih dari 2 faktor. Coba misalkan saya tes ya. Misalkan 9 tadi, 9. 1 kali 9, 3 kali 3. Bilangan apa ini? Ya. Apakah bilangan prima? Bukan, karena lebih dari 2 faktor. Ada 1, 3, dan 9. Lebih dari 2 faktor. Karena bilangannya lebih dari 2 faktor, maka ini dikatakan bilangan apa? Bilangan komposit. Selain dia dibilang juga bilangan komposit, dia juga angka 9 bisa dikatakan bilangan ganjil. Jadi 9 bilangan apa? Komposit, benar. 9 bilangan apa? Bilangan ganjil, benar juga. Itu ya Naya. Jadi ini bisa saya tuliskan itu. Jadi kamu ini nanti bisa masuk ke macam-macam bilangan. Harus pahami itu. Pahami syaratnya bahwa prima hanya 2 faktor, komposit lebih dari 2 faktor. Cara mencari faktor seperti ini. Itu hanya 1, 2, ini 2 faktor. 1, 3, 2 faktor. 1, 5, 2 faktor. Ini 6, 1, 2, 3, 6, 4 faktor tuh. Ada 4 angka kan? 1, 2, 3, 6. 9, 1, 3, 9. 3 jangan dihitung 2 kali. Jadi cuma ada 3 faktor. 1, 3, dan 9. Karena dalam himpunan nggak boleh berulang, nggak boleh disebutin 2 kali ya Naya. Paham ya Naya? Saya lanjut kembali video pembelajarannya. Sekarang kita bagaimana menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau dengan kalimat ya, atau bikin kalimatnya ya. Jadi nanti ada himpunan sudah diketahui anggotanya. Nah, kamu disuruh bikin pernyataan kalimatnya. Bagaimana mengubah yang tadinya ada anggota himpunan seperti ini, kamu ubah dengan pernyataan kalimat. Contoh nomor 1 nih. Ada himpunan A yang anggotanya Januari, Juni, Juli. Nah, kamu suruh bikin kalimatnya, pernyataannya. Bagaimana bikin kalimatnya, pernyataannya? Nah, kita lihat aja anggotanya, Nak. Januari, Juni, Juli. Berarti nama apa itu, Nak? Nama bulan ya, Nak ya? Nama bulan ya, yang dimulai dengan huruf J. Kan gitu ya. Jadi himpunannya nama bulan dalam setahun ya, nama bulan dalam setahun yang dimulai dengan huruf J
yang dimulai dengan huruf J. Yang dimulai dengan huruf J. Yang dimulai dengan huruf J. Nah, ini bikin kalimat kayak begini, nak. Ya, dari anggota himpunan kamu bikin kalimat, kamu bikin pernyataan. Nomor 2 sekarang. Misalnya ada himpunan C ya. Terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Nah, kamu jawab nih, nak. Bagaimana pernyataan kalimatnya? Pernyataan kalimatnya bagaimana, nak? Nilainya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Itu himpunan apa? Himpunan bilangan prima. Jadi kita bisa bikin kalimatnya nih. Himpunan apa, nah? Himpunan bilangan prima ya, nah ya? Bilangan prima. Karena dia tidak ada titik-titik, maka kamu harus kasih batasan. Kamu harus kasih batasan ya, nah ya? Kalau kamu hanya segini doang bikin pernyataannya, salah. Bilangan prima banyak. Habis 17, ada lagi 19, 23, 29. Terus yang hanya 2 faktor saja. Karena ini tidak ada titik-titiknya, kamu harus beri batasannya. Himpunan bilangan prima antara berapa? Sebelum angka 2 angka berapa? Antara 1 dan setelah 17 angka berapa? 18. Begitu ya, nak ya? Antara 1 dan 18. Paham ya, nak ya? Bagaimana cara menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Jadi lihat dulu anggotanya, himpunan bilangan apa nih? Bilangan prima. Karena ada batasannya antara mana? Sebelum angka 2 angka 1. Setelah angka 17 angka 18. Gitu. Boleh kan misalkan kenapa pakai antara batasannya 1 dan 18? Kan satunya nggak dihitung, 18-nya nggak dihitung. Kalau ada antara, itu kan angka yang sebelumnya itu tidak dihitung, dan sesudahnya tidak dihitung. Gitu ya, paham ya? Kalau ada kata antara, angka sebelumnya tidak dihitung. Sebelum angka 2 adalah angka 1. Angka 1 kan tidak dihitung. Sebelum sesudah angka 17 adalah angka 18. Angka 18 itu tidak diikutkan, tidak dihitung atau tidak diikutkan. Jadi ini masukannya seperti ini. Demikianlah video pembelajaran yang saya sajikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.